Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa habibina wa syafi'ina wa dhuhrina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa min zawjiha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa fi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kam min sha'imi laysa lahu min siyamihi illa ju' wal 'at. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulihil karim sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin, majlis Jumat tamu Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Khatib senantiasa mewasiatkan kepada kita untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Intisau awamirillah wajtanibu nawahihi. Takwa itu adalah melaksanakan segala rangkaian perintah Allah dan Rasulnya dan meninggalkan segala rangkaian dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Juga mari sama-sama kita tingkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iqrarun bil qalbi wa natakun bil lisan wa af'alun bil arkan. Sesungguhnya iman itu adalah kita isbatkan, kita ikrarkan dalam hati kita. Setelah itu kita usapkan dengan lisan yang fasih, dengan mulut kita. Setelah itu keimanan itu kita aplikasikan, kita nyatakan dalam perbuatan kita sehari-hari di atas permukaan bumi ini. Mudah-mudahan kita mendapat anjuran ampunan daripada Allah dan kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin majlis Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang sangat mulia ini, bulan yang agung dan suci ini, maka khatib memberikan tema judul khutbah kita, puasa yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berawal daripada sabda Rasulullah yang mulia, kam min sa'imin laisa lahu min siyam illa ju' wal 'at, yang artinya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berapa banyak orang-orang yang menunaikan rangkaian ibadah puasa, akan tetapi daripada ibadah puasanya itu mereka tidak akan mendapatkan apa-apa terkecuali mulapi, urung gerahan, lapar dan dahaga. Hadirin kaum muslimin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini mengisyaratkan kepada kita bahwa ibadah puasa itu bukanlah sekedar menahan kita lapar dan dahaga, menahan mulapi orang gerahan, tetapi jauh daripada itu. Orang yang menunaikan ibadah puasa itu
harus melaksanakan, harus meninggalkan perkara-perkara yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam melaksanakan ibadah puasa tersebut. Kaum muslimin majlis yang minta Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan orang berpuasa itu harus seluruh anggota tubuhnya dipuasakan oleh orang yang berpuasa. Hal itu juga disebutkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauzi rahimahullahu ta'ala. Seseorang yang berpuasa itu, maka dia itu harus mempuasakan seluruh anggota tubuhnya daripada perbuatan tercela, daripada perbuatan dosa di atas permukaan bumi ini. Lisannya berpuasa daripada kadzib, berdusta, khianat, namimah, sumpah palsu, adu domba. Perutnya juga berpuasa daripada makan dan minum. Kemaluannya juga berpuasa daripada bersetubuh, berhubungan suami istri. Tak kala hal itu telah dilakukan, maka keluarlah daripada orang yang menunaikan ibadah puasa itu ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan yang baik dan bermanfaat terhadap dirinya dan terhadap masyarakat yang luas. Kaum muslimin majlis Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya kita berpuasa itu menuntut keridaan Allah Subhanahu wa taala, agar kita setelah puasa ini mendapat titel ketakwaan, sehingga kita nanti dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekiranya Allah tidak ridha, maka walaupun bagaimana banyaknya amal ibadah kita, kita tidak akan masuk dengan amal itu ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka sering kita lihat para ulama kita, para orang-orang Islam senantiasa memanjatkan suatu doa, Allahumma inni nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhanku, berikanlah keridhaanmu dan surgamu kepadaku. Kaum muslimin majlis Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang berpuasa itu bukanlah mudah untuk mencapai mutiara kemuliaan itulah ketakwaan itu. Harus dilaksanakan dengan perjuangan, tantangan, bahkan ujian dia hadapi, tetapi mereka hadapi dengan penuh kesabaran, karena tujuannya lah menciptakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, tepatnya dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu untuk menunaikan ibadah puasa sebagaimana yang telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Tujuannya meraih mutiara ketakwaan. Ibadah puasa kaum muslimin rahimakumullah bukanlah suatu ibadah baru. Puasa tersebut telah pernah dilakukan oleh Nabi, kaum Nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semenjak Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihi salatu wasallam, kaumnya telah menunaikan ibadah puasa. Tujuannya tidak ada lain untuk mencari kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita telah diberikan kemuliaan oleh Allah, maka manusia itulah yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukanlah yang mempunyai jabatan orang yang mulia, tidak, hartawan tidak, dan lain sebagainya. Tetapi kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Ingatlah kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang mulia di antara kamu itu adalah orang-orang yang bertakwa. Salah satu wajah, salah satu jalan untuk mencapai ketakwaan melalui rangkaian ibadah yang kita lakukan saat ini. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, para ulama memberikan ada beberapa hal, perkara yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan oleh orang yang berpuasa.
antara lain adalah itulah al-kadzib, sifat dusta, kata-kata bohong, kata-kata pecogah. Itu dapat menghilangkan pahala puasa, bahkan nilai puasanya itu sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Islam sangat-sangat mengajurkan kepada kita untuk berbuat amanah, berbuat jujur. Islam sangat melarang kepada kita untuk berbuat dusta dan pembohong. Bahkan Rasulullah SAW menjelaskan apabila seseorang itu mau berbuat dusta, maka pada dirinya melekat sifat munafik. Sebagaimana sabda Rasulullah, ayatul munafik thalatha, idza haddasa kadzdzaba. Tanda-tanda orang munafik itu, kata Rasulullah, ada 3. Salah satunya adalah apabila dia berucap, apabila dia berbicara, senantiasa dia berbuat dusta dan kebohongan untuk mengelabui kehidupan. Apakah ada tujuan atau tidak dia senantiasa berbuat kedustaan? Hadirin kaum muslimin majelis Jumat rahimakumullah. Akan tetapi dengan rangkaian ibadah puasa ini, kita dituntun, kita dilatih, dan kita diajarkan dengan ibadah puasa ini untuk bersifat shadiq, bersifat jujur. Dikarenakan ibadah puasa merupakan ibadah rahasia. Seorang pejabat dengan bawahannya tidak tahu apakah puasa atau tidak. Begitu juga orang yang paling dekat antara suami istri, anaknya tidak mengetahui apakah anak istri suaminya berpuasa. Hubungan antara seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Kulli amali ibnu Adam lahu illa siyam wa ana ajzi bihi." Tiap-tiap amal anak Adam itu lahu baginya. Kalau sekiranya amal salat kita lakukan secara berjamaah, diberikan 27 derajat. Apabila kita mau bersedekah, diberikan mulai daripada 70, 80, bahkan 100 kali lipat diberikan pahala. Illa siyam, kata Allah, terkecuali puasa. Puasa itu li, bagiku, wa ana ajzi bihi, dan aku sendiri yang akan memberikan balasannya. Orang-orang yang benar puasanya sesuai dengan syariat, ketentuan agama, tidak ada lain tempatnya adalah yang berikan Allah Subhanahu wa taala, adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang akan tidak diridai Allah puasa seorang orang pendusta. Yang kedua adalah namimah ataupun fitnah adu domba. Timbulnya adu domba karena kecemburuan, karena ketidaksukaan, maka timbullah cemburu dalam hati seseorang itu. Islam, agama yang kita anut ini, sangat mencela, sangat membenci orang-orang yang mengadu domba. Sehingga kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, "Al-fitnatu asyaddu minal qatal." Dalam ayat yang lain, "Al-fitnatu akbaru minal qatli." 2 kali Allah katakan fitnah itu lebih dahsyat, lebih berbahaya daripada pembunuhan. Fitnah itu, kata Allah, lebih besar dosanya daripada seorang pembunuh. Betapa dicela dan dilarang dalam agama kita. Kaum muslimin rahimakumullah, kadang-kalanya kita memfitnah orang, mengadu domba orang, bukan saja dengan mulut, dari satu kepada satu, tetapi melalui media, misalnya melalui media cetak, media elektronik, kita cebarkan fitnah-fitnah itu, adu domba itu. Pada hakikatnya, kata Rasulullah, adu domba itu, fitnah itu hanya menimbulkan kedengkian dan permusuhan, bahkan keharu-hara dan kehancuran. Sehingga kata Allah Subhanahu wa taala, apabila kamu mendapatkan informasi daripada kata-kata fitnah itu ataupun namimah itu, kata Allah Subhanahu wa taala, fatabayyanu, kamu teliti.
Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tasbihu qauman bijahalatin fatasbihu ma fa'altum nadimin." Wahai orang-orang yang beriman, apabila ada datang seorang fasik membawa suatu berita, baik berita itu melalui mulut ataupun melalui media, fatabayyanu kata Allah, maka telitilah pertama kali kebenarannya, karena kamu tidak tahu kalau sekiranya kamu lakukan itu maka kamu akan mencelakai seseorang kaum, maka setelah itu kamu akan menyesali perbuatan yang telah kamu lakukan. Kita apabila menerima informasi yang tidak jelas, mencela, mencaci dan lain sebagainya, jangan dulu kita telan secara langsung, tetapi fatabayyanu, kita selidiki tentang kebenaran itu. Dikarenakan kalau kita cepat mengambil keputusan, itu dapat mencelakakan seseorang. Kadang-kadang orang itu tidak salah, dengan apa yang kita lakukan orang itu terjerumus. Maka pada hakikatnya kata Allah, kamu nanti menyesal pada satu ketika. Bahkan orang yang menebarkan fitnah ini, Rasulullah dengan jelas menjelaskan, la yadkhulul jannah fitan, tidak akan masuk surga orang pengadu domba dan orang yang menebarkan fitnah. Kaum muslimin, majlis Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang ketiga, yang tidak diridai oleh Allah di saat orang itu beribadah puasa, melakukan perbuatan sia-sia di dalam kehidupannya. Dewasa ini dapat kita lihat banyak orang yang berpuasa maksiat berjalan. Banyak orang yang bermaksiat, apa yang dilarang oleh Allah dan apa yang dilarang oleh Rasulnya mereka lakukan. Perbuatan yang sia-sia. Dia puasa, mencuri kadang-kadang dia lakukan. Dia puasa, berjudi dia lakukan. Dia puasa, berbuat khianat dia lakukan. Dia campur adukan antara yang hak dengan yang batil. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dengan tegas, "Wa la talbisul haqqo bil batil wa antum taktumun," kata Allah. Wahai hambaku kata Allah, jangan kamu campur adukan antara yang benar, antara yang hak dengan yang batil. Sedangkan yang hak itu kamu tahu tetapi kamu tutupi. Majlis Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila perkara itu kita lakukan, apa yang dibayangkan oleh Rasulullah, kebanyakan daripada orang yang melaksanakan ibadah puasa itu tidak akan mendapat apa-apa daripada ibadahnya terkecuali mulapi urung kerah. Pada hakikatnya tujuan kita melaksanakan ritual ibadah ini mengharap ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Jikalau Allah telah ridha dengan amal ibadah kita, maka kita tergolong kepada hamba Allah dan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Sebagaimana firman Allah, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati." Wahai jiwa-jiwa yang tenang, wahai orang-orang yang menunaikan ibadah puasa, irji'i ila rabbika, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati ridha dan diridai. Setelah Allah ridha, kita ridha. Fadkhuli fi ibadi, kata Allah, masuklah kamu ke dalam golongan-golonganku. Fadkhuli jannati, dan masuklah kamu ke dalam surgaku. Inilah kira-kira yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan hal-hal yang dilarang, yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala dapat kita tinggalkan, sehingga apa yang dijanjikan Allah, Allah ridha dengan kita dan kita ridha masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbighfir wa anta khairur rahimin.
Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul adzim. Allahumma ighfiril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma dafa'anna al ghalaa'a wal wabaa'a wal balaa'a wal fahsya'i wal munkar wa syurufal mukhtalifata wa syada'ida wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina Aceh hadza hassah, min baladina Aceh Tengah hadza hassah, wa min buldanil muslimin ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa adzabil akhirah wa syarrid dunya wa syarril akhirah. Ghafarallahu lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.